Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, ini berkati Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video khotbah pada hari ini. Kita bersyukur kalau kita masih bisa bertemu kembali, tentu semua karena kasih dan anugerah Tuhan, tentu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita sama-sama berdoa lebih dulu sebelum kita dengar firman Tuhan, supaya firman yang kita dengar boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur telah diberi kesempatan kembali untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk diisi, ditaburi kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan tolong kami, berikan hikmat pengertian oleh-Mu, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh melakukan dengan pertolongan-Mu, urapi hamba-Mu dan urapan yang khusus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada. Tuhan Yesus nantiasa menolong, menyertai, memberkati apapun yang Bapak Ibu saudara-saudari kerjakan boleh berhasil. Dan juga Tuhan Yesus nantiasa memberikan kepada kita semua tubuh yang kuat dan sehat, dan kita semuanya boleh senantiasa berada dalam penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan tangan kasih-Nya kuat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari sama-sama melihat dari Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 23. Injil Lukas pasal 8 ayat 23. Ini ayat yang sudah saya sampaikan juga beberapa waktu yang lalu dalam khotbah yang lalu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Injil Lukas pasal 8 ayat 23, saya akan baca buat kita semua. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini dari Injil Lukas yang ditulis oleh murid Yesus yang bernama Lukas ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini menceritakan tentang pelayanan Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya pada waktu itu. Mereka sedang berlayar ya di sebuah danau dan mereka mau menuju ke seberang. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita dapati di ayat tadi yang sudah kita baca bahwa Yesus tertidur. Yesus tertidur. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita baca ayat-ayat seterusnya, ya tiba-tiba badai tofan mengamuk, ya sehingga menimbulkan gelombang dari air danau tersebut, dan air yang cukup banyak masuk dalam perahu mereka sehingga hampir menenggelamkan perahu mereka. Dan singkat cerita, murid-murid berteriak membangunkan Tuhan Yesus, "Guru, kita binasa." Dan pada waktu itu Yesus bangun, kemudian Yesus menghardik angin dan air gelombang tersebut sehingga menjadi diam dan tenang. Dan kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid, "Di manakah kepercayaanmu? Di manakah kepercayaanmu?" Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita lihat di sini kata "di manakah kepercayaanmu" mungkin sama artinya seperti "mengapa kamu menjadi kurang percaya?" Bahkan dikatakan "mengapa kamu tidak percaya kepadaku?" Seperti itu mungkin artinya. Nah, Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, kita melihat di sini bahwa ya kata "di manakah kepercayaanmu" itu saya boleh artikan sebagai hilang percaya. Ya, murid-murid pada waktu itu hilang percaya kepada Tuhan, hilang percaya. Nah, ini juga menjadi tema khotbah saya pada hari ini adalah hilang percaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lihat di sini bahwa murid-murid pada waktu itu menjadi hilang percaya kepada Tuhan. Ya, hilang percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kita semua juga sedang berada di suatu masa yang sulit dan sukar. Masa pandemi ini sudah cukup lama kita alami, kurang lebih hampir 2 tahun, dan kita tidak tahu ke depan apakah masih berlangsung ataukah tidak. Nah, tetapi di sini kita berada dalam situasi kondisi yang cukup berbahaya. Ya, cukup berbahaya. COVID-19 membahayakan sebagian orang, bisa membuat orang meninggal, bisa membuat orang juga menjadi susah oleh karena masa pandemi ini ya berakibat atau berdampak kepada hal-hal lain seperti masalah ekonomi. Ada beberapa orang yang mengalami hilang pekerjaan, ada beberapa orang yang mengalami usahanya gulung tikar dan sebagainya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita lihat di sini masa pandemi ini juga merupakan suatu hal yang mungkin secara tiba-tiba datang. Ya, kita bisa kategorikan secara tiba-tiba, sekonyong-konyong datang dalam kehidupan kita. Orang tidak ada yang memprediksi, tidak ada yang tahu bahwa akan terjadi masa pandemi yang cukup sulit dan sukar. Ya, orang mungkin ada banyak yang tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi hal ini. Bahkan kita bisa menyebutnya ini sebagai suatu hal yang mendadak. Sebagai suatu hal yang mendadak. Ada banyak orang tiba-tiba bisa meninggal secara mendadak, bisa sakit secara mendadak oleh karena COVID-19. Ya, tiba-tiba saja orang lagi sehat-sehat, ya, lagi biasa-biasa saja, tahu-tahu bisa sesak napas dan akhirnya bisa meninggal. Nah, kita juga kerap kali mendengar berita-berita yang mendadak. Ada orang-orang terdekat, teman-teman, sahabat, saudara-saudari kita terdekat, bahkan orang-orang kita kenal tiba-tiba meninggal dunia ya karena serangan COVID-19. Secara mendadak kita mendengar. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ini mungkin sama halnya seperti murid-murid mengalami badai tofan sekonyong-konyong, secara mendadak menerpa perahu mereka sehingga hampir menenggelamkan perahu mereka pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam hal atau situasi seperti ini,
di masa pandemi yang dapat dikategorikan sebagai ada banyak peristiwa-peristiwa mendadak dalam kehidupan kita, atau sekonyong-konyong atau tiba-tiba, itu bisa membuat kita menjadi hilang percaya. Ya, hilang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, ada dua hal yang bisa menyebabkan orang menjadi hilang percaya kepada Tuhan. Oleh karena tadi ada badai tofan yang datang secara tiba-tiba dalam perahu kehidupan kita, orang percaya, sehingga akhirnya membuat hilang percaya kita kepada Tuhan. Hilang percaya, ya, hilang percaya. Nah, Bapak Ibu Tuhan, ada dua hal. Yang pertama adalah pada saat kita tidak ada komunikasi dengan Tuhan, kita bisa menjadi hilang percaya. Ini yang pertama, pada saat kita tidak ada komunikasi dengan Tuhan, kita bisa menjadi hilang percaya. Ini hal yang pertama. Kita lihat di sini bahwa dikatakan di ayat 23 tadi, Yesus tertidur. Ya, Yesus tertidur. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita lihat di sini Yesus tertidur. Oleh sebab itu, karena Yesus tertidur, maka antara murid-murid yang sedang terjaga dengan Yesus yang sedang tertidur tidak ada komunikasi. Nah, disinilah, ya, ketika badai tofan itu datang secara mendadak, pada saat Yesus tertidur, dan pada saat murid-murid terjaga, tidak ada komunikasi di antara mereka, sehingga akhirnya terjadi hilang percaya dari murid-murid kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Kita tidak salahkan siapa-siapa dalam hal ini, karena memang dicatat oleh Alkitab seperti itu. Ya, kita tidak persoalkan mengapa Yesus tertidur, karena mungkin juga Yesus lelah setelah beberapa waktu melayani, ya, kemudian dia ingin beristirahat. Yesus tertidur pada waktu itu. Ya, Bapak yang kasih Tuhan, kita lihat di sini intinya atau yang jelas tidak ada komunikasi antara Tuhan Yesus dengan murid-murid, karena Tuhan Yesus sedang tertidur, murid-murid sedang terjaga. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, demikian pula halnya dalam kehidupan kita. Pada saat kita tidak punya komunikasi dengan Tuhan, ya, melalui jam-jam doa kita, melalui jam-jam kita baca firman Tuhan, maka itu akan membuat kita menjadi hilang percaya ketika kita menghadapi serangan badai dalam perahu kehidupan kita. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, ini kerap kali membuat kita hari-hari ini tengah masa yang sulit dan sukar, karena masa pandemi ini yang berdampak ke berbagai macam masalah, ya, itu bisa membuat kita menjadi hilang percaya karena kita tidak punya komunikasi dengan Tuhan. Tidak ada komunikasi dengan Tuhan. Kita sudah tidak lagi baca firman Tuhan hari-hari ini. Kita sudah tidak lagi berdoa sama Tuhan hari-hari ini. Kita sudah tidak lagi baca firman Tuhan dan dengar apa yang Tuhan katakan melalui firman yang kita baca di Alkitab. Dan juga kita tidak lagi dengar khotbah-khotbah para hamba-hamba Tuhan yang bisa membangkitkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Kita tidak lagi lakukan hal itu, Bapak Ibu sekalian Tuhan, sehingga itu membuat kita menjadi hilang percaya. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita baca di dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat 17. Saya akan baca buat kita semua. Roma, ya, surat Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan, mengapa kita menjadi hilang percaya di masa-masa yang sulit dan sukar ini? Karena kita tidak lagi baca firman Tuhan. Kita tidak lagi siapkan waktu untuk baca firman Tuhan dan dengar firman Tuhan yang kita baca lewat Alkitab kita. Sehingga akhirnya iman kita hilang, sehingga kita menjadi hilang percaya kepada Tuhan. Ya, pada saat kita lagi tidak berbicara kepada Tuhan lewat doa-doa kita secara pribadi. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, kalau komunikasi kita dengan Tuhan terputus, ya, berdoa dan baca firman itu adalah komunikasi dua arah. Pada saat kita berdoa kepada Tuhan, kita berseru, bercakap-cakap dengan Tuhan, itu artinya kita sedang berbicara kepada Tuhan. Nah, pada waktu kita baca firman Tuhan di Alkitab kita, itu artinya Tuhan sedang bicara kepada kita lewat firman yang kita baca di Alkitab. Jadi komunikasi dua arah. Nah, pada saat kita hilang komunikasi, ya, dengan Tuhan, maka itu dapat membuat kita hilang percaya. Iman kita tidak timbul. Pada saat kita tidak lagi dengar khotbah-khotbah para hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan isi hati Tuhan, kita juga kerap kali menjadi hilang percaya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini hal yang pertama yang menyebabkan seorang bisa hilang percaya karena tidak ada komunikasi dengan Tuhan. Hal yang kedua yang membuat orang hilang percaya karena orang tidak mengenal Tuhan Yesus secara baik dan benar. Tidak mengenal Tuhan Yesus secara baik dan benar. Ini penting sekali, Bapak dikasih Tuhan. Pada waktu itu murid-murid sudah ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mungkin sudah sekian lama waktunya mereka melayani sama-sama. Mereka sudah mendengar pengajaran Tuhan yang luar biasa, khotbah di bukit dan sebagainya. Mereka juga mungkin sudah lihat Tuhan Yesus melakukan banyak hal-hal yang luar biasa pada waktu itu. Namun mereka tidak mengenal Tuhan Yesus secara baik dan benar. Akhirnya mereka hilang percaya. Ya, hilang percaya. Hilang percaya. Mari kita lihat sama-sama di dalam ayatnya yang ke-25 dari Lukas 8 tadi. Lukas pasal 8 ayat 25. Saya akan baca buat kita semua. Lukas 8 ayat 25. Di sana dikatakan demikian.
Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Bapak Ibu kasih Tuhan, jelas di sini kita lihat bahwa ketika Tuhan Yesus yang mengatakan, di manakah kepercayaanmu, kepada murid-murid pada itu yang sedang takut. Dan murid-murid menjadi heran ketika Tuhan Yesus menghardik, membentak angin dan danau, gelombang air di danau tersebut menjadi teduh, tenang, dan angin pun diam. Baru Tuhan, mereka bertanya-tanya, siapakah gerangan orang ini? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita mendapati di sini ketika mereka saling bertanya satu dengan siapa sih orang ini? Siapa gerangan orang ini? Orang seperti apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pertanyaan-pertanyaan seperti ini menunjukkan bahwa murid-murid tidak mengenal Tuhan Yesus secara baik dan benar, yang sanggup melakukan segala perkara, yang sanggup melakukan mujizat, yang tidak bisa menjadi bisa. Mereka tidak mengenal Tuhan Yesus secara baik dan benar. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari ketika kita tidak mengenal Tuhan Yesus, Tuhan kita secara baik dan benar, maka menimbulkan kepada kita hilang percaya. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sudah diberikan sarana untuk mengenal Tuhan Yesus secara baik dan benar melalui jam-jam doa pribadi kita, melalui waktu yang kita sediakan secara pribadi. Intimacy with God, maksudnya kedekatan kita, keintiman kita dengan Tuhan, kita tidak tingkatkan, kita tidak pakai itu untuk berhubungan secara pribadi dengan Tuhan lewat jam-jam doa pribadi kita, lewat kita baca Alkitab secara pribadi, saat teduh kita sama Tuhan, kita tidak buat oleh sebab kita yang menolak pengenalan akan Tuhan itu sendiri. Ya, karena kita yang tidak mau mengenal Tuhan, tidak mau baca Alkitab, tidak mau berdoa sama Tuhan sungguh-sungguh, maka akhirnya kita bisa hilang percaya dan akhirnya kita binasa. Mari kita lihat sama-sama dalam kitab Hosea pasal 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Saya akan baca bagi kita semua dari kitab Hosea pasal yang keempat ayatnya yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita lihat bahwa umat Tuhan menolak pengenalan akan Allah sehingga akhirnya binasa. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, pada waktu kita tidak lagi mau baca Alkitab, tidak lagi mau dengar firman Tuhan lewat khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, dan juga kita tidak lagi mau berdoa kepada Tuhan, maka disitulah kita sudah menolak Tuhan secara sengaja, tidak mau mengenal Allah, dan akhirnya iman kita hilang percaya kita, hilang percaya, dan akhirnya kita binasa. Ketika badai Taufan datang menerpa perahu kehidupan kita, kita tenggelam, akhirnya kita binasa. Nah, Bapak Ibu Tuhan, ini juga dialami oleh murid-murid pada waktu itu. Ketika badai Taufan datang secara tiba-tiba, sekonyong-konyong, guru-guru kita binasa. Pada saat itu mereka ya takut binasa ketika badai Taufan menerpa kehidupan ke perahu mereka, maksudnya, sehingga akhirnya mereka katakan kepada Yesus, guru-guru kita binasa, ya, karena mereka tidak mengenal Tuhannya dengan baik dan benar, sehingga akhirnya mereka menjadi hilang percaya. Tuhan Yesus tegur mereka, di manakah kepercayaanmu? Sehingga mereka hilang percaya. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, mereka satu dengan yang lain bertanya-tanya, siapakah gerangan orang ini? Itu menandakan bahwa murid-murid tidak mengenal Tuhan Yesus secara baik dan benar. Padahal sudah sekian lama mendengar pengajarannya, padahal sudah sekian lama juga mungkin melihat hal-hal yang ajaib yang Tuhan Yesus lakukan. Demikian pula dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari pelihara hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jam-jam doa pribadi kita, baca Alkitab secara pribadi, saat teduh pribadi kita, tingkatkan lagi supaya kita bisa mempunyai keintiman dengan Tuhan, dan akhirnya kita bisa mengenal Tuhan secara baik dan benar, dan akhirnya iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Pada saat badai Taufan datang melanda kehidupan kita secara tiba-tiba, secara mendadak, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus mampu tolong kita semua dan mampu berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang kami dengar pada hari ini. Boleh menguatkan, berkati kami, tolong kami semua untuk kami bisa selalu berkomunikasi dengan Tuhan lewat jam-jam doa pribadi kami, saat teduh pribadi kami, baca firman Tuhan, baca Alkitab, dengar khotbah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan, dan juga berdoa secara pribadi, dan juga kami mengenal Tuhan secara baik dan benar lewat kedekatan kami dengan Tuhan dalam jam-jam pribadi kami bersatu dengan Tuhan. Berkati, tolong kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita semua, amin.